Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Rocky Gerung sebut Firly Bahuri ya diumpan usai gagal halangi Anies maju capres. Wow, ini menarik begitu kan ya. Artinya apa? Kalau memang ini terbukti kegagalan si Firly Bahuri ya, untuk lalu kemudian menggagalkan pencapresan Anies Baswedan begitu kan. Ya pada hakikatnya konsekuensi mereka diterima begitu. Inilah analisis Rocky Gerung. Bisa benar juga begitu kan. Secara logika betul begitu kan. Ya tuduhan-tuduhan kepada Anies Baswedan gagal selama ini begitu kan. Mulai dari Formula E, mulai dari tersangka dan sebagainya begitu. Ya benar secara logika memang apa yang disampaikan Rocky Gerung masuk begitu kan ya. Tapi pada hakikatnya sekarang ini kalau ada pemerasan-pemerasan kepada SYL, terus kemudian si Firly Bahuri ada perlawanan bagaimana begitu kan. Dan sekarang rumahnya digeledah begitu, dua alat bukti sudah cukup begitu kan. Bisa saja gampang untuk mentersangkakan si Firly Bahuri begitu. Jadi karena memang backingnya sangat kuat begitu kan ya. Bahkan ya bagaimana dengan perseteruan pada waktu itu dari penyelidikan naik ke tahap penyidikan begitu kan, pembocoran dokumen dan sebagainya, banyak muncul spekulasi di situ begitu. Tapi pada hakikatnya orang-orang kan berpikir begitu di situ ya, wah ini bisa saja begitu kan ya, apa yang disampaikan Rocky Gerung benar juga begitu kan ya, karena gagal halangi Anies Baswedan maju sebagai capres begitu ya, ini menjadi umpan katanya begitu ya. Ini komentar-komentar netizen, waduh ya jadi tumbal dong ya, tinggal tunggu gilirannya lah yang lain ya katanya ya. Bahkan ya gara dia begitu tidak berani menjegal Anies Baswedan, iyalah begitu. Mungkin ada ya benernya juga, sebab ya bisa dilihat ya kronologinya. Pak Anies sudah hampir pasti ya usung jadi capres, makin gencar ya diusik lewat KPK ya. Pas Anies sudah rame daftar ya capres, Firly Bahuri langsung diusik katanya begitu. Mungkin akibat kegagalan yang kemudian ya akan mentersangkakan Anies Baswedan, tiba-tiba si Firly Bahuri gagal begitu kan. Mungkin menjadi tumbal. Bisa saja seperti itu begitu kan, tumbal mereka begitu kan ya. Dan pada intinya banyak sekali pro dan kontra begitu. Masuk akal sih sebenarnya katanya ya ini. Wah, kalau benar ini sudah ya sekelas mafia, bayangkan ya pemerintah dijalankan oleh mafia ya. Kelakuan Jokowi lagi tuh presiden-presiden. Sudah basi hal-hal seperti itu begitu katanya. Kepikiran ya, tapi bisa jadi benar juga ya. Apakah Anda percaya dengan pendapat Rocky Gerung ya? Banyak sekali ya yang kemudian percaya terkait dengan ucapan-ucapan si Rocky Gerung begitu kan. Mungkin sudah didesak oleh di sana begitu kan ya, harus mentersangkakan Anies Baswedan, tapi gagal mereka begitu. Pada ujung-ujungnya apa yang terjadi? Si Firly Bahuri menjadi tumbal begitu kan. Ada konsekuensi begitu. Kalau ya Anies Baswedan tidak menjadi tersangka, wah kena berarti. Kira-kira seperti itu. Masa seperti hal-hal seperti ini cara-cara mereka begitu kan ya. Ya kalau tidak ada tindak pidana korupsi ngapain mentersangkakan orang, kan begitu logikanya begitu ya. Yang diusik itu adalah Formula E pada waktu itu begitu. Ya kan dari persoalan kasus Formula E, terus ya kasus kardus durian, kasus BTS ya, kepleset di kasus Mentan ya, si FBR begitu kan ya, si FB begitu kan ya, kabur-kaburan ya, cari alasan ABCD dan bla bla bla, banyak sekali begitu kan. Awalnya kan menjadi apa namanya menjadi saksi begitu, tiba-tiba menjadi tersangka, bisa juga kepada siapapun begitu kan. Tapi kita lihat saja nanti apakah ini benar atau tidak begitu kan. Karena melihat dengan potensi-potensi yang ada, bisa saja apa yang disampaikan Rocky Gerung ada benarnya juga begitu. Ini bahkan Rocky Gerung mengatakan sebut Firly Bahuri diumpan begitu ya, usai gagal halangi Anies maju capres. Jadi tumbal dong ya. Pengamat politik Rocky Gerung menganalisa dugaan kasus pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Mentan Syahrul Yassin Limpo atau SYL, menyeret nama kedua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri hanyalah sebagai umpan yang dinilai gagal. Hal tersebut diungkap Rocky Gerung ya dalam akun YouTube Rocky Gerung ya yang berjudul video gagal halangi Anies, tugas Firly di KPK diakhiri. Bahkan kelihatannya di Firly begitu kan diumpamakan begitu kan untuk diuji sebetulnya. Ini kalau tidak di belakang layar maka itu lolos dari kasus etika berkali-kali ya. Dewas gagal untuk memberi sanksi kepada Firly, kelihatannya kekuasaan menganggap Firly justru gagal menghalangi Anies jadi tersangka kan ya, kata Rocky Gerung. Benar juga begitu kan. Ya dipikir-pikir juga benar juga begitu. Lihat saja begitu ya.
Dari narasi-narasi yang kemudian untuk mentersangkakan Anies, ya Anies dipanggil menjadi saksi di situ begitu. Itu kan tidak ada bukti sama sekali untuk mentersangkakan itu begitu. Tapi kenapa dengan kegagalan-gagalan Firly Bahuri berbagai alasan begitu kan ya? Banyak orang yang kemudian ya seolah-olah Firly menjadi tumbal mereka begitu. Apakah ini desakan atau apa begitu kan? Ya, apakah ini benar atau tidak? Saya kira perdebatan-perdebatan ini masih ya banyak spekulasi di media sosial begitu. Karena itu sebetulnya kan intinya kan Firly Bahuri ya di brief ya secara khusus untuk terus-menerus mempersoalkan status Anies Baswedan. Kan itu dia gagal katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ya dengan isu mentersangkakan orang, dengan isu Formula E, dengan isu apa-apa begitu kan. Itulah yang membuat penyebab mereka gagal begitu kan. Ya si Firly Bahuri begitu. Karena apa? Karena bagaimana caranya begitu kan framing-framing yang dituduhkan kepada Anies Baswedan. Ternyata masyarakat tidak begitu percaya hari ini begitu. Ada apa begitu kan? Wallahu a'lam begitu kan. Tapi saya yakin dan saya yakin ada sesuatu yang kemudian bisalah mengarah kepada Firly Bahuri. Kita tunggu saja begitu kan ya. Bahkan di satu sisi oleh sebab itu ya Rocky menyebutkan KPK akan melemahkan di masa jabatan Firly Bahuri akan berpendek usai sebelumnya diperpanjang. Hal itu juga ada hubungannya dengan Firly Bahuri yang gagal menghalangi Anies Baswedan. Nah hari-hari ini mungkin ya kekuasaan menganggap sudah sekali sejalan ya sajalah Firly Bahuri diselesaikan supaya KPK juga dilemahkan. Rocky Gerung yang juga menilai bahwa adanya tukar tambah dalam kasus SEL dengan Firly Bahuri, begitu demikian juga kasus yang melibatkan Yassin Limpo itu menunjukkan ada tukar tambah di situ. Jadi tetap ini kasus bongkar-membongkar yang dianggap gagal. KPK juga bisa ya sudah dipreteli oleh presiden sendiri. Ya kita lihat saja mereka begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kekuatan politik begitu kan selama ini kalau masyarakat percaya terhadap omongan Firly ya mungkin bisa saja elektabilitas Anies Baswedan turun. Tapi kan masyarakat sudah tidak begitu percaya begitu omongan si Firly Bahuri di dalam tubuh KPK sendiri ada korupsi, ada asusila dan sebagainya. Maskah masyarakat untuk bisa mempercayai itu? Saya kira tidak mungkin percaya terhadap itu begitu ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa ya beredar rumor ya soal adanya upaya penjagalan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden di pemilu di 2024. Dalam beberapa bulan terakhir ya menjelang pemilu di 2024 KPU mengungkapkan ya dugaan kasus korupsi yang menjerat kader Partai Nasdem tersebut ya yang dipimpin oleh Surya Paloh merupakan salah satu partai yang mendukung Anies Baswedan. Pertama, KPK menetapkan Menteri Syahrul Yassin Limpo atau si Johnny G. Plate di situ, begitu dua kader Nasdem ya. Belum lama juga ya KPK menetapkan si Syahrul Yassin Limpo. Ada apa begitu kan ya? Ini kan masalah politik sebenarnya begitu. Satu catatan penting kepada kita bahwa ada permainan-permainan yang kemudian bisa mengarah kepada Anies Baswedan di situ. Tapi Anies Baswedan tidak hanya tinggal diam begitu ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.